Halo manusia-manusia halu dan friend-friend gue dimanapun kalian berada. Ketemu lagi sama gue Teddy di channel Pencari Anu. Gimana kabarnya kalian? Semoga baik-baik aja dan sehat-sehat selalu. Dan buat yang lagi terkena musibah ataupun masalah, semoga musibah dan masalahnya cepat terselesaikan dan bisa beraktivitas normal kembali seperti biasanya. Kali ini kita kedatangan motor Yamaha NMAX Old dari seorang subscriber yang keadaannya sudah dibongkar oleh dokter jiwa YTTA di bagian bodi dan tangkinya. Dikarenakan saking gercepnya pergerakannya nih ya adik-adik, jadi pembongkaran bodi beserta tangkinya tidak terekam ya guys ya. Mari kita dengarkan kendala motor ini langsung dari ownernya. Namanya siapa bang? Namanya Rijal. Dari Pondok Aren. Pondok Aren bang. Baru nyampe tadi jam 9 lewat, setengah 10-an. Kendala motornya kenapa tuh? Kendalanya berat banget bang, gorengan berat, terus boros, ngebul. Langsung ditanganin aja nih. Garcep juga. Ya, kurang lebih seperti itu ya coy keluhan ownernya. Apa penyebabnya dan bagaimana cara penanganannya? Simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Siapin rokok, gorengan, dan kopi. Yuk kita geng. Oke, langsung aja kita lepaskan penutup headnya. Akan tetapi sebelum dilepaskan kita harus membuka water pumpnya terlebih dahulu. Setelah water pump terlepas, maka dengan mudah kita bisa melepas penutup headnya. Ya, seperti biasanya kalau sudah masuk ke bagian permesinan, kita lepaskan terlebih dahulu dua baut blok pistonnya. Lalu kita lepaskan juga gear sentriknya. Terus kita lepaskan juga 4 mur blok headnya. Berikut dengan throttle bodinya juga. Maka dengan mudah blok head bisa dilepaskan dari tempat di mana beliau berasal ya guys. Dan beginilah keadaan ruang bakar pada bagian blok headnya. Bisa antum-antum lihat sendiri, sepertinya hanya kotor wajar pemakaian aja pada bagian ruang bakarnya ya adik-adik. Mari kita teliti lebih lanjut dengan membuka packing yang masih menempel pada blok headnya. Ya, dan ternyata ada sedikit kebocoran air radiator di ruang bakar. Sama aja masak air radiator ini mah. Sedangkan untuk kondisi throttle bodinya aman sentosa, cuma kotor wajar pemakaian aja ya guys. Mari sama-sama kita saksikan pelepasan blok pistonnya. Ini lihat nih, udah rontok tensioner. Kok hilang? Ya, kondisi lidah tensionernya sudah lapuk. Wajar aja karena umur ya guys. Sedangkan kondisi pistonnya sudah sedikit agak busuk ya adik-adik. Dan untuk kondisi blok pistonnya udah agak ngegentong. Jadi wajar aja kalau ngebul. Ditambah dengan adanya kebocoran air radiator di ruang bakarnya, sehingga bensin tidak terbakar dengan sempurna di ruang bakar. Rungkat paket lengkap ini mah. Pindah ke bagian block head, kita lepaskan plat sekat pelatuknya terlebih dahulu. Dan setelah plat sekatnya sudah terlepas, maka baru bisa kita lepaskan pelatuk dan noken asnya juga ya guys. Setelah noken as beserta pelatuknya sudah terlepas, kita bersihkan ruang bakarnya terlebih dahulu dari kerak-kerak membandel sisa pembakaran dengan cara dikerok menggunakan pisau sampai bersih. Semua proses maintenance motornya kita lakukan di depan ownernya sendiri ya guys. Jadi transparan aja supaya tidak ada dusta di antara kita ya adik-adik. Lanjut kita lepaskan keempat per klepnya dengan cara diberi alas terlebih dahulu blok headnya, lalu diketok saja menggunakan palu dan kunci mata shock yang sesuai dengan ukuran diameter per klepnya hingga kuku per klepnya terpental keluar ya guys. Mari kita review part-part blok head yang sudah dilepas tersebut. Keempat per klepnya masih menggunakan yang standar original, kotor pemakaian dan aman-aman aja. Noken asnya pun masih menggunakan yang standar original, kotor pemakaian dan aman-aman juga. Pelatuknya pun masih menggunakan yang standar original, kotor pemakaian dan aman sentosa. Sambil dibersihkan batang klepnya dari kerak-kerak yang membandel. Keempat klepnya pun masih menggunakan yang standar original, kotor pemakaian dan aman-aman sentosa. Sedangkan kondisi blok headnya antum bisa lihat sendiri, banyak noda membandel di bagian ruang bakarnya maupun di bagian kop headnya. Bisa dari banyak faktor antara lain pembakaran yang kurang sempurna, telat ganti oli ataupun oli palsu. Apaan sih? Habis belanja bang. Belanja apa aja? Belanja apa ini ya?
Segala kebutuhan rumah tangga. Mari kita spill part apa saja yang sudah dibelanjakan. Packing head menggunakan standar original YGP, lidah tensioner atas dan bawah menggunakan standar original YGP, seal clamp menggunakan standar original YGP juga, block set piston kit juga menggunakan standar original YGP ya guys. Sedangkan oli gardan, oli mesin beserta air radiator menggunakan Yamalup, dan itu ownernya sendiri ya guys yang bawa dari rumah. Udah segitu dulu jajannya, nggak usah banyak-banyak. Langsung aja kita bersihkan blok headnya dengan cara disemprot-semprot menggunakan carbo cleaner, baik di bagian ruang bakar ataupun di bagian kop headnya. Lanjut ke proses penyekiran keempat klepnya secara manual untuk mencegah kebocoran pada ruang bakar atau yang biasa dikenal dengan loss kompresi. Dan ini hukumnya wajib kalau sudah membongkar bagian blok headnya ya saudara-saudara. Berikutnya kita lakukan perakitan kembali keempat klep beserta per klepnya pada blok head. Lalu kita lakukan pengecekan pada bagian klep in maupun yang X-nya dengan cara menuangkan bensin pada lubang in maupun yang X untuk memastikan apakah masih ada kebocoran kompresi pada ruang bakar ya adik-adik. Dan jika masih ada kebocoran pada bagian klep in maupun yang X-nya, maka wajib disekir ulang kembali klep yang bocor tersebut sampai tidak ada lagi kebocoran pada ruang bakarnya ya guys. Berhubung ini tidak ada kebocoran, maka kita lanjut lagi ke proses yang berikutnya dengan memasangkan kedua pelatuk beserta noken asnya pada tempat yang telah disediakan. Lalu kita pasangkan kembali plat sekat pelatuknya ya guys. Setelah semuanya terpasang, lanjut lagi kita lakukan penyetelan klep baik yang in maupun yang X. Jangan terlalu renggang dan jangan terlalu rapat, dikarenakan beliau sudah terbiasa. Untuk pemula jangan ditiru melakukan penyetelan klep tanpa alat ukur setel klep ya adik-adik. Oke, kita tinggalkan dulu blok headnya dan beralih ke bagian CVT ya guys. Kita buka terlebih dahulu baut-baut cover bak CVT beserta baut box filter udaranya. Setelah baut-bautnya sudah terlepas semua, langsung aja kita lepaskan cover bak CVT-nya beserta box filter udaranya juga ya guys. Berhubung video pembongkaran bak CVT beserta spare part yang berada di dalam CVT tidak terekam, maka langsung aja kita review part-part yang berada di dalamnya ya guys. Rumah roller dan rollernya masih menggunakan standar original, kondisinya aman-aman aja, akan tetapi sepertinya tidak pernah servis CVT ya guys. Kipas puli menggunakan standar original, kotor pemakaian dan aman-aman juga. Mangkok kampas ganda masih menggunakan yang original, kotor pemakaian dan aman-aman juga. Ban beltnya pun masih menggunakan yang standar original, kotor pemakaian dan aman-aman juga. Secondary sliding safe, kampas ganda, per CVT beserta per sentrinya masih menggunakan yang standar original, kotor pemakaian dan aman sentosa ya guys. Sedangkan yang rungkat di bagian CVT cuma slide piece-nya aja ya adik-adik. Masih di bagian CVT, kita lepaskan terlebih dahulu baut-baut cover crankcase penutup kruk as untuk mengganti lidah tensioner yang bagian atas ya guys. Kemudian kita buka penutupnya dan kita lepaskan juga seal cover crankcase penutup kruk as agar seal tersebut tidak melar ketika covernya dibersihkan menggunakan bensin ya adik-adik. Terus kita lepaskan baut lidah tensionernya dan barulah lidah tensioner yang bagian atas bisa dilepas dari sarangnya ya guys ya. Bisa antum-antum lihat sendiri warna bagian dalam dari cover tersebut ketika dibersihkan dengan menggunakan bensin sedikit agak suram ya guys warnanya. Mari kita simak apa penyebabnya yang akan disampaikan langsung oleh Dr. YYTTA. Jadi lumpur. Semprot bensin enak banget serut ya. Mudah-mudahan ntar motor dulunya sering telat oli ini. Ya, kurang lebih seperti itu ya guys. Dan beliau pun membersihkan gear starter besar beserta one way starternya menggunakan kain. Lalu beliau pasangkan kembali ke tempat di mana beliau berasal. Dan untuk lidah tensioner bagian atas beserta gear starter kecilnya sudah terpasang. Sorry kalau tidak terekam ya guys. Kemudian kita tutup kembali cover crankcase penutup kruk asnya. Dan jangan sampai lupa untuk memasang bos kruk asnya juga ya guys. Dan sekarang waktunya bersih-bersih menggunakan bensin pada bagian crankcase-nya beserta part-part persivitian seperti rumah roller, tutup rumah roller, kipas puli, dan untuk kampas ganda, secondary sliding safe, per CVT dan per sentrinya sudah kami bersihkan, akan tetapi lupa terekam ya adik-adik. Sorry ya. Setelah dibersihkan, lanjut lagi kita susun kroco-kroco tersebut pada tempatnya. Kemudian kita pasangkan kembali pada tempat yang telah disediakan ya guys. Pindah posisi ke bagian piston yang agak busuk tadi. Kita lepaskan terlebih dahulu klip pengunci pen pistonnya. Terus kita ketok secara perlahan pen pistonnya sampai keluar, maka piston baru bisa terlepas dari stang pistonnya. Dan beginilah keadaan pistonnya. Nggak disekir sama dia.
Dengan ini nggak main. Oke, kita abaikan saja piston yang sudah agak busuk tersebut. Lanjut kita susun ring-ring piston pada piston yang baru. Terus kita pasangkan packing block pistonnya ke crankcase. Kemudian kita pasangkan kembali piston yang baru tersebut ke tempat di mana beliau berasal ya adik-adik. Dan jangan lupa untuk diberikan pelumas supaya pada saat pemasangan blok pistonnya tidak terlalu seret ya coy. Lanjut kita pasangkan lidah tensioner yang bagian bawah. Terus kita pilok terlebih dahulu packing block headnya. Lalu kita tempatkan dia pada tempatnya. Dan barulah bisa kita pasangkan kembali blok headnya ke tempat di mana beliau berasal. Kemudian kita pasangkan kembali kedua baut blok pistonnya beserta keempat baut blok headnya, lalu dikencangkan. Untuk pemula disarankan menggunakan kunci torsi ya guys. Lanjut kita pasangkan kembali gear sentrik beserta pen dekompresinya pada tempatnya. Dan pastikan magnet berada pada posisi top ya guys. Bisa antum lihat sendiri, kondisinya sangat kotor, sepertinya tidak pernah dibersihkan dari awal pembelian. Nanti kita bersihkan juga ya guys. Video pada saat pembongkaran radiatornya tidak terekam ya adik-adik, sorry ya. Kemudian kita pasangkan baut gear sentriknya, terus kita kencangkan menggunakan impact sakti andalan kita ya guys yo. Berikutnya kita bersihkan penutup kop headnya menggunakan bensin. Kemudian kita berikan lem tribon terlebih dahulu pada penutup kop headnya secara merata untuk mencegah kebocoran pada kop headnya. Lalu kita pasangkan kembali keempat bautnya ya guys. Selanjutnya kita berikan lem tribon pada water pumpnya secara merata. Lalu kita kembalikan beliau ke tempat di mana beliau berasal ya guys. Pindah posisi ke bagian sebelah kanan. Kita lepaskan magnetnya terlebih dahulu menggunakan tracker sakti andalan kita. Kadang gue yang kresek gitu nih. Tuh. Dan beginilah keadaannya ketika magnet sudah terlepas ya guys. Tanpa banyak basa-basi langsung aja kita bersihkan crankcase beserta spoolnya menggunakan bensin dan karbu cleaner. Dan setelah dibersihkan kita pasangkan kembali magnetnya pada tempat yang telah disediakan. Dan jangan lupa dikencangkan menggunakan impact sakti andalan kita ya coy. Untuk noda karat pada bagian magnetnya tidak bisa hilang ya guys. Vapor atau set plastik lah kalau mau hilang. Lanjut lagi kita bersihkan terlebih dahulu kipas magnetnya menggunakan bensin. Terus kita pasangkan kembali pada tempatnya ya friend. Berikutnya kita pasangkan kembali bracket dudukan radiator pada tempatnya. Setelah bracket dudukan radiatornya sudah terpasang, barulah bisa kita kembalikan radiatornya ke asal muasalnya ya adik-adik. Lanjut kita bersihkan intake throttle body dari kotoran-kotoran yang membandel dengan menggunakan karbu cleaner. Setelah dibersihkan kita pasangkan kembali throttle body tersebut ke asal muasalnya ya guys ya. Pindah posisi ke bagian sebelah kiri. Kita pasangkan kroco-kroco tadi yang belum terpasang di dalamnya. Lalu kita kencangkan perbautannya menggunakan impact sakti andalan kita. Setelah kroco-kroco tersebut sudah terpasang, lanjut kita pasangkan kembali bak CVT-nya pada tempatnya ya guys. Berikutnya kita posisikan terlebih dahulu tangkinya pada TKP. Terus kita pasangkan kembali knalpotnya kawan. Selanjutnya kita kuras terlebih dahulu oli yang berada di dalam mesin ya kawan-kawan. Terus kita isi ulang kembali oli mesinnya menggunakan oli yang baru ya guys ya. Setelah oli sudah terisi kembali, kita cek terlebih dahulu air radiator yang berada pada tabung radiatornya ya guys. Dan ternyata mari kita simak sama-sama. Penuh. Kolom ini isinya kayaknya. Ini jadi korosi, jadi kayak karat-karat tadi yang diampesin. Oh iya. Iya, efeknya itu kalau pakai air putih biasa. Iya, itu bukan air masuk, air radiator masuk itu. Setelah semua sudah terkuras, kita isi ulang kembali air radiatornya, baik yang berada pada tabung radiator ataupun di radiatornya juga ya kawan-kawan. Dan lanjut kita cek engine. Ya, tidak menyala. Langsung aja kita kuras terlebih dahulu tangki bensinnya. Terus kita buka bracket fuel pumpnya. Kemudian kita lakukan pengecekan fuel pump serta filter fuel pumpnya juga. Dan ternyata fuel pump beserta filter fuel pumpnya aman-aman aja ya guys. Akan tetapi ada sesuatu di dalam tangki bensinnya. Mari kita saksikan sama-sama. Apaan sih? Itu yang kecil namanya. Pelor, ada pelornya. Pelor apaan nih? Baut pelor. Kena jarang. Satu baut. Ada.
Oke, kita pasangkan kembali fuel pump beserta bracket fuel pumpnya ke tangki bensinnya. Setelah semua terpasang, kita isi kembali tangki bensinnya lalu kita kembalikan ke tempat di mana beliau berasal. Dan ternyata usut punya usut, motor tersebut tidak bisa menyala dikarenakan oleh, mari kita saksikan sama-sama. Jadi permasalahannya di sini, di kabel injektornya ada yang putus suek. Langsung aja kita sambungkan kembali kabel injektor yang putus tersebut dan dibungkus dengan solasi hitam ya guys. And then let's start the engine. Oke, mesin sudah aman. Langsung aja kita pasangkan box filter udara beserta cover bak CVT-nya juga ya guys. Kita cek terlebih dahulu oli gardannya dan ternyata masih bagus ya guys. Akan tetapi ownernya meminta untuk diganti dengan yang baru. Oke lah kalau begitu, siap laksanakan. Setelah oli gardannya sudah terkuras semua, langsung aja kita isi kembali oli gardannya ya guys. Terus kita pasangkan kembali bak mandi yang berada di bawah joknya. Berikut dengan joknya juga ya kawan. Dan yang terakhir adalah pemasangan perbodiannya, baik bodi kasar maupun yang halus. Kemudian di test drive oleh ownernya sendiri ya guys. Oke, total biaya dari belanjaan beserta jasanya adalah sebesar Rp950.000 saja ya guys. Tidak termasuk dengan oli dan air radiator yang dibawa oleh ownernya. Ya, sampai di sini perjumpaan kita. Subscribe, like, komen, dan share jika kalian suka video ini, dan dislike aja jika kalian tidak suka. Ambil baiknya, buang buruknya, semoga bermanfaat dan berkah. Ane beserta kru yang bertugas mohon maaf dan undur diri. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Gue Teddy, pencari anu. Yeay.